mencari informasi penting dari teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Harus tetap semangat karena bulan ini adalah bulan Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu, Bu Yuli ucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Tetap semangat, bangkit untuk meraih kemerdekaan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Rakyat makmur, sejahtera, aman dan damai. Baiklah anak-anak, pagi hari ini seperti biasanya Bu Yuli akan mengajak kalian belajar bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang cara menemukan ide pokok dan mengembangkan ide pokok tersebut. Sebagaimana sudah kalian ketahui bahwa ide pokok adalah inti pembahasan dari sebuah teks. Agar lebih mudahnya, sebelum Bu Yuli nanti memberikan pembelajaran yang terbaru dari tema 2, alangkah baiknya kita perdalam dulu pembelajaran kita di tema 1 untuk minggu yang lalu. Baiklah anak-anak, minggu yang lalu kita belajar cara menemukan ide pokok. Bagaimana cara menemukan ide pokok? Lihat baik-baik di papan tulis ini. Insya Allah nih di buku pelajaran kalian tidak ada ya nak. Kalaupun ada, mancar-mancar gitu harus merangkum sendiri dari halaman satu ke halaman yang lain. Untuk itu nanti kalian catat ya setelah pembelajaran ini. Baiklah, untuk menentukan ide pokok yang pertama adalah mengambil dari kalimat utama. Tapi sebelumnya yang terpenting adalah membaca keseluruhan teks dengan cermat. Kemudian mencari kalimat utamanya. Ide pokok dapat diambil dari kalimat utama secara murni. Piye to Bu? Nanti kita belajar bersama-sama ya. Yang kedua, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Cara yang kedua, mencari ide pokok. Yang ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi paragraf. Baiklah, agar kalian lebih jelas bagaimana cara mencari ide pokok, Bu Yuli punya sebuah paragraf. Bu Yuli sajikan ya paragrafnya. Ini saya undur dulu. Nah, ini Bu Yuli punya sebuah paragraf yang singkat, satu paragraf singkat, padat, dan sederhana saja. Kita akan membahas buah kedondong. Ingat, setiap paragraf baru tulisannya mesti menjorok ke dalam, ya, dan diawali dengan huruf besar. Saya baca ya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Ayo, siapa yang sudah menerapkan ini? Buah kedondong buat obat batuk terus dicolek kecap untuk kesembuhan sakit batuknya. Baiklah, kalau gitu kita kembali kepada pembahasan awal, mencari ide pokok dengan beberapa cara. Yang pertama, langkah yang pertama kita sudah baca ya. Langkah yang pertama adalah mencari kalimat utama. Karena kalimat utama pasti ada ide pokoknya. Kira-kira mana kalimat utama? Ada di awal kalimat,
Ada di awal paragraf atau di akhir paragraf? Coba kalian temukan. Kalimat utamanya mana? Iya, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Mana anak-anak? Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Saya garis bawahi ya kalimat utamanya. Nih. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini kalimat utama. Sekarang kita cari ide pokok. Kalau kita mencari ide pokoknya berdasarkan ini, mengambil dari kalimat utama, ini sudah bisa dijadikan ide pokok. Paragraf ini ide pokoknya mana? Ini. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Coba ya. Jadi yang pertama ini selaras dengan ini. Kita catat deh. Bu Yuli ambil papan tulis ya, biar enak nanti kita catat. Yang pertama, ide pokok. Kok hijau ya? Hitam. Ide pokok yang pertama yang mengambil dari kalimat utama tadi apa? Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ingat anak-anak, kalau kalian memutuskan sebuah kata itu harus selaras. Berbagai, jangan sampai terus r di sini berbagai, itu salah loh ya. Ini juga suatu pengetahuan, kalau memotong sebuah kata harus diselaraskan dengan yang akan diucapkan. Jadi ini anak-anak mengambil dari kalimat utama. Kalimat utamanya dari mana? Ini kan? Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi persis ya dengan kalimat utama. Terus cara mencari ide pokok dengan cara yang kedua, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Kalimat utamanya kan ini, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Yang kedua, mengurangi apa? Kata-kata yang tidak perlu dalam kalimat utama. Jadi kira-kira apa ya enaknya yang dikurangi ya? Iya, buahnya ini aja dikurangi. Tidak usah ditulis. Kedondong memiliki berbagai manfaat. Boleh Bu ini? Boleh. Ini kalimat utamanya berarti kamu mengurangi kata-kata yang tidak perlu. Ya. Kemudian mencari kalimat pokok dari yang ketiga. Model yang ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Kita kembali kepada kalimat utamanya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama yang ketiga. Bagaimana caranya membalik kalimat utama? Gini saja. Manfaat, contoh ya, bisa nih. Manfaat buah kedondong. Bisa seperti ini. Atau ini kan dibalik kan? Manfaat buah kedondong. Terus yang lain misalnya, bukan manfaat buah kedondong, dibalik lagi. Apa? Berbagai manfaat buah kedondong. Berbagai macam manfaat buah
model yang pertama mengambil dari kalimat utama. Ini kalimat utamanya. Bisa kamu mencari ide pokok dengan mencari model yang kedua, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Ini yang Bu Yu hilangkan buahnya. Jadi kedondong memiliki berbagai manfaat. Terus yang ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Manfaat buah kedondong. Manfaat buah kedondong ini kesimpulan. Terus ini membaliknya berbagai macam manfaat buah kedondong. Atau berbagai manfaat buah kedondong, macamnya misalnya tidak usah, tidak apa-apa ya. Terus yang terakhir, menyimpulkan isi paragraf. Kalau dalam menyimpulkan isi paragraf, Bu Yuli punya satu paragraf lagi. Contohnya seperti ini anak-anak. Nih. Contoh paragraf yang kedua. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Ini satu paragraf. Tapi kalimat utamanya mana ya? Kok tak cari-cari tidak ada kalimat utamanya? Nah, kalau kalian mencari sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf kalian cari tidak ada kalimat utamanya undi. Nah, ini bisa kamu temukan ide pokoknya dari menyimpulkan satu paragraf ini. Kira-kira apa ya kesimpulan dari paragraf yang Bu Yuli buat yang di bawah ini, kira-kira apa ya ide pokoknya? Tulis di sini aja ya, dan enak ya. Ide pokoknya apa nak dari kesimpulan paragraf ini? Ayo. Iya betul, pinter kamu ya. Apa? Ciri-ciri sapi. Ciri-ciri sapi. Ya. Yang diungkapkan di sini kan semuanya ciri-ciri sapi. Berkaki 4, termasuk hewan herbivora. Dagingnya jadi komoditas pokok di Indonesia. Di pasar manapun daging sapi kan ada, ya kan? Bisa ditemukan. Beda dengan daging kuda. Kalau kamu mau cari daging kuda di pasar sulit, ya kan? Karena dia bukan daging yang jadi komoditas pokok di Indonesia. Kemudian saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban, ya kan? Kemarin kalian semuanya pasti dapat bagian daging kurban, ya kan? Selain daging kambing, kalian pasti dapat daging sapi. Kebanyakan dibikin apa? Bakso paling ya. Iya, kan bakso bisa awet, dibikinnya mudah, terus dimasukkan freezer, bisa dibikin macam-macam baksonya ya. Dicampuri capcay, terus dibikin pentol bakar dan sebagainya. Nah ya, kita lanjutkan anak-anak. Ini tadi mengulang pelajaran yang lalu. Nah, untuk pelajaran yang hari ini adalah mencari informasi penting dari sebuah teks. Sebelumnya, kalian siapkan buku tema kalian. Kita akan belajar tema 2, subtema 1. Ya, jadi sudah mau ambil bukunya. Nah, nih tema 2 dari subtema 1. Mencari informasi penting dari teks. Sekarang kita bahas dulu. Apa tuh informasi itu? Informasi itu apa tuh, Bu? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Sekali lagi, informasi penting atau informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Kemudian di sini informasi penting, Bu. Berarti informasi penting itu apa? Informasi penting adalah merupakan fakta-fakta penting dalam sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Di sini juga sudah disebutkan ya, mungkin ya nanti kalian baca. Nah, sekarang yang kita akan bahas bersama-sama bagaimana cara mendapatkan informasi penting dari sebuah teks. Langkah apa yang akan kita lakukan mencari informasi dalam sebuah teks?
Di sini sudah disebutkan sebenarnya anak-anak tapi tidak secara rinci. Yang pertama adalah membaca informasi secara cermat. Kalau di sini setelah membaca informasi, ya itu ya. Jadi yang penting membaca informasi secara cermat. Yang pertama itu langkahnya. Bisa kamu tulis nanti ya. Langkah mencari informasi penting yang pertama membaca teks dengan cermat. Yang kedua adalah apa? Membuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau itu nanti gimana beban apa? Bu Yuli buat singkatan aja ya. Ini tak kusut dulu ya. Bentar. Cara menemukan informasi penting diantaranya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kata yang pertama apa, terus apa, di mana, terus setelah di mana, kapan, terus sudah kapan apa, siapa, setelah siapa, mengapa, terus yang kedua bagaimana. Ini bisa disingkat dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana disingkat dengan adik Simba. A itu apa, di mana, K kapan, siapa, M mengapa, bagaimana. Ya, biar kamu cepat Terus Bu, kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana ini fungsinya apa saja? Bisa nanti kita pelajari bersama-sama ya. Tapi sebelumnya kalian lihat ini. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kita sajikan dalam bentuk mind mapping atau peta pikiran ya. Peta pikiran atau mind mapping adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Oke, bisa kalian lihat ini contohnya mind mapping atau apa itu peta pikiran. Kita lihat halaman 78. Ini sudah jadi ya. Dari bacaan halaman 77, wisata hutan desa Bumi Gemilang ini bisa kamu baca nanti ya. Judulnya wisata hutan desa Bumi Gemilang. Kita baca teksnya, ada berapa paragraf ini? Iya, 1, 2, 3, 4 paragraf. Dari 4 paragraf ini bisa kita buat dengan membuat kata tanya yang sudah ini dibikinkan contoh di halaman 78. Contoh peta pikiran yang sesuai teks wisata hutan desa Bumi Guling ini ya. Apa judulnya? Judul dalam membuat meme ini judul harus ada di tengah ini. Ada di tengah. Ya. Maaf, bundik ingetin ya. Tak, ini dulu. Terima kasih. Nah ya, ini wisata hutan desa Bumi Gemilang. Kita buat pertanyaan apa?
apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Jawabannya sudah ada di paragraf yang pertama. Apa? Hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Kemudian selanjutnya menggunakan kata tanya siapa? Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Jawabannya, para pemuda Desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Kemudian membuat kata tanya, mengapa? Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Jawabannya, ini ada di sini semuanya ya. Setelah kalian baca dengan seksama, pasti jawabannya sama dengan yang di sini. Karena mereka jenuh dengan mata pencarian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Kemudian, pertanyaan yang terakhir menggunakan kata tanya bagaimana? Bagaimana cara Danar salah seorang pemuda memperkenalkan hutan wisata Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat? Nah, caranya jawabannya, oh maaf, saya baca ya, ini ternyata ada yang kurang. Saya ulangi lagi. Bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Jawabannya, Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Sekarang kan lewat YouTube, lewat Instagram dan sebagainya ya. Media sosial sekarang sudah luas. Baiklah anak-anak, kita kembali lagi ke pembahasan awal. Kita akan membahas selanjutnya. Nanti ini ada latihan ya. Latihan menemukan informasi penting dari teks. Ini judulnya pencemaran udara. Nanti aja tugasnya ya, yang terakhir. Kita lanjutkan, kalian buka halaman 82. Ya, dibuka halaman 82. Kata tanya, ini fungsi-fungsi dari kata tanya. Anak-anak semuanya, sekarang kita lanjutkan membahas fungsi-fungsi kata tanya. Dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebelumnya, sudah kalian buka buku kalian halaman 82. Ya, halaman 82 sudah siap? Yang pertama, kata tanya apa? Fungsinya adalah untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Kemudian kata tanya di mana untuk menanyakan tempat atau latar. Yang selanjutnya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kemudian siapa untuk menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung. Sebelumnya, biar kalian lebih jelas, lebih paham, Bu Yuli kasih contoh sekalian ya. Ulang lagi dari kata apa? Menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Contoh, apa judul bacaan dari paragraf tersebut? Ya, contoh. Di mana menanyakan tempat atau latar? Di mana kejadian itu terjadi? Menanyakan tempat. Di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Desa Sukamaju misalnya. Menanyakan tempat. Kapan? Menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kapan kamu berangkat ke Surabaya? Saya berangkat ke Surabaya jam 5 pagi. Menanyakan waktu.
Siapa? Menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung. Siapa? Contoh dalam cerita fabel Kancil misalnya. Siapa yang mencuri ketimun? Kancil. Siapa yang menangkap Kancil ketika mencuri ketimun? Pak Tani. Nama ya. Mengapa? Menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Mengapa Kancil mencuri timun? Biasanya diawali jawabannya dengan karena dia kelaparan. Menanyakan masalahnya, nyangopo, alasan. Mengapa kamu tidak masuk sekolah? Karena saya sakit, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya bagaimana? Itu menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat atau sikap. Contoh, bagaimana cara membuat air teh manis misalnya, minuman teh manis. Bagaimana cara membuat teh manis? Masukkan gula dalam gelas, terus dikasih teh, dikasih air panas, diaduk menjadi teh manis. Seperti itu, menanyakan cara, proses atau urutan dengan kata tanya bagaimana. Yang terakhir, berapa? Menanyakan jumlah atau banyak benda. Berapa pensilmu? Berapa harga buku pulpena? Nah, menanyakan jumlah harga dan sebagainya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Kalian buka halaman 84. Halaman 84 menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Sebagaimana yang sudah dijelaskan Bu Yuli di depan tadi, bahwasanya peta pikiran atau mind mapping adalah suatu cara menyajikan informasi yang sudah didapatkan dengan bentuk diagram. Ya. Agar lebih mudahnya, ini sudah disebutkan di sini, setiap teks berisi informasi penting untuk pembaca. Kemudian informasi penting itu bisa disajikan dalam bentuk diagram. Ya. Di sini kalian yang terpenting, Bu Yuli akan memberikan tugas kepada kalian. Dilihat halaman 85. Ada sebuah bacaan, indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal. Kemudian di bawahnya sudah disajikan sebuah mind mapping atau peta pikiran. Di sini tugas kalian adalah buatlah peta pikiran berdasarkan teks yang ada di sini. Dan kemudian kotak-kotak yang di sini ini adalah kamu isi. Di sini sudah ada pertanyaannya ya. Contohnya ini contohnya pertanyaan pertama, apa yang diusulkan Renata kepada RT? Ini nanti ini jangan kamu tulis. Ini nanti kamu isi dengan jawaban berdasarkan teks yang ada di atas. Ya. Jadi ini nanti kamu salin, judulnya tetap sama di sini, indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata. Kamu tulis. Kemudian kotak-kotak ini yang ada di sebelah kanan kirinya ini kan sudah tersedia pertanyaan. Ini nanti tidak usah kamu tulis pertanyaannya, tapi langsung kamu isi dengan jawaban dari setiap pertanyaan yang ada di dalam kotak-kotak ini. Sudah paham ya? Kamu tulis di buku tulis tugas, jangan lupa dikasih hari, tanggal, mata pelajaran apa ya. Kamu tulis. Kalau sudah selesai, difoto, kemudian dikirim kepada wali kelasnya masing-masing. Oke? Dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, pesan Bu Yuli 1. Kalian sebagai pelajar, mari kita isi kemerdekaan ini dengan belajar yang tekun. Kalian sebagai pelajar, belajar yang tekun agar bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Akhirnya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.